Beberapa hari terakhir, lini masa media sosial dipenuhi video dan foto aksi demonstrasi. Seolah-olah Indonesia sedang berada dalam situasi yang sangat genting. Dari pagi sampai malam, yang muncul adalah potongan-potongan video, massa turun ke jalan, agak sedikit chaos, dan dengan narasi bahwa kota akan lumpuh. Bahkan ada ajakan agar masyarakat ikut turun ke jalan. Pertanyaannya, apakah yang kita lihat benar-benar menggambarkan kondisi hari ini, ataukah kita sedang melihat potongan-potongan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk satu persepsi tertentu? Inilah yang perlu kita bahas karena di era media sosial, perang bukan lagi hanya soal fakta, tetapi juga soal persepsi. Bersama saya Teguh Deha, inilah Point of Views Sindo News. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi. Tidak ada yang salah dengan kritik kepada pemerintah. Tidak ada yang salah dengan aksi demonstrasi yang berlangsung damai dan sesuai aturan. Yang menjadi persoalan adalah ketika ruang digital dipenuhi unggahan yang tidak jelas konteksnya. Video lama diunggah kembali, foto dari lokasi tertentu disebarkan tanpa keterangan waktu, potongan-potongan gambar dipakai seolah seluruh Indonesia sedang mengalami situasi yang sama. Akibatnya, masyarakat yang hanya melihat media sosial mulai berpikir, negara sedang kacau. Padahal belum tentu demikian. Inilah yang sedang diingatkan pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Komdiji meminta masyarakat tidak langsung percaya pada foto atau video demonstrasi yang beredar tanpa memastikan waktu, lokasi, dan sumbernya. Menurut Kementerian Komdiji, konten lama yang dipublikasikan kembali tanpa konteks yang benar dapat membentuk persepsi keliru, memicu kesalahpahaman, bahkan memperkeruh situasi di ruang digital. Pemerintah juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta berpotensi menimbulkan kepanikan, memperbesar polarisasi, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Yang menarik, sebagian besar unggahan yang viral justru berasal dari akun-akun anonim. Tidak jelas identitasnya, tidak diketahui siapa pengelolanya, tidak diketahui apa maksud dan kepentingannya, tetapi unggahannya bisa menjangkau jutaan orang. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu aktif membangun narasi bahwa Indonesia sedang tidak aman? Apakah sekedar ingin mengejar viral atau ada agenda lain? Kita tentu tidak boleh langsung menuduh, namun kita juga tidak boleh naif. Karena dalam era digital, operasi mempengaruhi opini publik bisa dilakukan hanya dengan ribuan unggahan, ratusan akun, dan algoritma media sosial. Persepsi bisa dibentuk jauh lebih cepat daripada fakta. Lalu apa dampaknya? Banyak orang mengira dampaknya hanya sebatas perang komentar. Padahal tidak. Efeknya bisa menjalar kemana-mana. Ketika ruang digital dipenuhi narasi bahwa situasi keamanan memburuk, masyarakat menjadi resah. Orang tua khawatir melepas anaknya keluar rumah, pelaku usaha mulai waspada, dan investor mulai menghitung ulang resiko-resikonya. Karena dalam dunia bisnis, persepsi seringkali sama pentingnya dengan kenyataan. Investor tidak hanya melihat data ekonomi, mereka juga melihat stabilitas sosial, melihat sentimen publik, melihat apakah sebuah negara dianggap aman untuk menanamkan modal. Jika setiap hari yang muncul adalah narasi kekacauan, maka citra Indonesia ikut dipertaruhkan. Kekhawatiran itu bahkan mulai terlihat di lapangan. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir. Informasi beberapa pusat perbelanjaan memilih memasang pagar pembatas yang lebih tinggi sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan gangguan keamanan. Sebagian masyarakat menafsirkan langkah itu sebagai tanda bahaya. Padahal dari sisi pengelola, langkah tersebut
lebih merupakan bentuk mitigasi resiko agar aktivitas masyarakat tetap berjalan aman. Tapi di sisi lain, pemerintah juga berulang kali menyampaikan bahwa aparat keamanan telah disiagakan dan masyarakat diminta tetap tenang serta tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. Disinilah kita harus mampu membedakan antara kewaspadaan dan kepanikan. Waspada itu perlu, tetapi panik justru menguntungkan pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Karena tujuan provokasi memang sederhana, membuat masyarakat kehilangan rasa percaya. Rasa percaya kepada informasi, percaya kepada institusi, percaya kepada sesama warga, dan begitu kepercayaan hilang, maka ruang publik menjadi mudah dipecah. Sindonews berpendapat bahwa semua pihak harus menahan diri. Masyarakat jangan mudah membagikan video hanya karena tampil dramatis. Periksa tanggalnya, periksa lokasinya, periksa sumbernya. Bandingkan dengan pemberitaan media yang kredibel. Kalau memang benar terjadi, media arus utama tentu akan melakukan verifikasi dan menyampaikan informasi secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang memancing emosi. Sebaliknya, pemerintah juga perlu terus terbuka memberikan informasi yang cepat, akurat, dan transparan agar ruang kosong informasi tidak diisi oleh spekulasi. Semakin lambat informasi resmi hadir, semakin besar peluang narasi liar mengambil alih perhatian publik. Indonesia tidak membutuhkan ruang digital yang dipenuhi ketakutan. Indonesia membutuhkan ruang digital yang sehat, tempat kritik disampaikan dengan data, tempat aspirasi disuarakan secara bertanggung jawab, dan tempat masyarakat memperoleh informasi yang utuh, bukan sekedar potongan video yang memancing emosi. Karena demokrasi yang sehat bukan dibangun dengan menyebarkan kepanikan, melainkan dengan menjaga kejujuran informasi. Jadi kalau hari ini Anda melihat video demonstrasi yang berseliweran di media sosial, jangan langsung percaya. Jangan langsung membagikan dan pastikan dulu kapan videonya direkam. Di mana lokasinya, siapa yang mengunggahnya, dan apakah informasi itu sudah dikonfirmasi oleh sumber yang dapat dipercaya. Karena di zaman sekarang, yang paling berbahaya bukan hanya hoax, tetapi juga fakta yang dipotong, dilepas dari konteksnya, lalu disebarkan membentuk persepsi tertentu. Demokrasi memang membutuhkan kritik, tetapi demokrasi juga membutuhkan tanggung jawab. Sebab ketika kritik berubah menjadi provokasi, yang menang bukan rakyat, melainkan mereka yang ingin melihat bangsa ini curiga. Ada satu pelajaran penting dalam politik yang patut kita renungkan. Politik yang sehat dibangun atas kepercayaan. Tetapi ketika kepercayaan dirusak oleh manipulasi informasi, yang runtuh bukan hanya pemerintah, melainkan juga masa depan sebuah bangsa. Maka jangan biarkan emosi mengalahkan akal sehat. Jangan biarkan algoritma media sosial menentukan cara kita berpikir. Dan jangan biarkan Indonesia kalah hanya karena kita gagal membedakan antara fakta dan provokasi. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah berbeda pendapat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Saya Teguh DH, sampai jumpa di Point of View Sindonews berikutnya.